ngalamin roller coaster kehidupan yang sesungguhnya. Itulah tantangannya yang aku rasa sebagai hari ini. Bersyukur banget akhirnya buku pertama aku yang berjudul Mentally Marsh launching juga. Ini adalah salah satu karya pertama tulisan aku yang menulis setiap quote di setiap halaman ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Berapa lama Kak? Berapa lama? Prosesnya sebenarnya ini tuh quote-quote yang aku kumpulin, yang aku tulis dari 2014 sampai 2023. Jadi berapa tahun tuh? 9 tahun, lalu dikompilasi, terus dibagi-bagi menjadi sekian chapter gitu. Momen berkesan pada saat membuat buku seperti apa sih? Ini buku yang aku tulis di momen-momen, banyak banget momen yang berkesan dalam hidup aku. Tapi ketika aku nulis ini, selalu aku lagi sendirian dan menikmati momen itu. Dan menikmati itu bukan cuma momen yang enak, tapi juga momen yang gak enak. Gimana aku mendapat inspirasi, kekuatan, bisa bangkit lagi, bisa terus maju. Itu semuanya ada di dalam sini. Apa sih kata hati aku sebenarnya gitu. Bercerita tentang tumbuh kembangnya Sheena juga nggak sih di sini? Di sini Mentally Marsh itu adalah segala hal yang berhubungan dengan gimana aku bertumbuh secara emosional, secara mental, secara spiritual, dan tentunya berhubungan dengan keluargaku, termasuk Sienna juga. Kak tadi sempat cerita pada saat di depan tadi gimana orang tua sempat beri tekanan gitu, seperti apa sih ceritanya? Boleh cerita lain Kak? Gimana? Iya, Kakak cerita yang orang tua. Oke. Kalau buat aku sih semua orang nggak ada yang sempurna, tapi semua orang yang nggak sempurna itu kita harus ingat bahwa siapapun mereka, kalau misalnya mereka adalah teman kita, sahabat kita yang nggak sempurna, anggota keluarga kita yang nggak sempurna, mereka juga adalah orang-orang yang selalu mau belajar jadi lebih baik buat kita juga loh. Jadi kita bukan satu-satunya orang yang perlu, dan satu lagi yang perlu diingat, kita bukan satu-satunya orang yang perlu diperhatikan dan dipikirin gimana supaya this person feel okay. Tapi kita juga harus memikirkan orang lain, karena kita juga nggak sempurna, jadi kita juga perlu belajar membuat orang lain merasa okay. Caca, itu membuat Caca akhirnya harus menulis buku ini gitu dan bukan share ke publik. Tujuan Caca itu apa sih? Tujuan aku sebenarnya untuk bagi, seperti yang tertulis di sini kan, buku ini ditulis buat setiap hati yang hancur, ingin bangkit atau telah bangkit tapi ada lagi alasan untuknya remuk kembali. Aku pengen buku ini menjadi penguat orang-orang yang sedang butuh penguatan, dan juga membuat mereka ngerasa oh I'm not alone. 9 tahun dulu itu tantangannya seperti apa Cak? Tantangannya harus mengalami tantangan hidup yang sesungguhnya, bukan yang dibuat biar bukunya jadi ada gitu loh. Jadi kayak ngalamin roller coaster kehidupan yang sesungguhnya. Itulah tantangannya yang aku rasa sebagian besar roller coasterku pada tahu kan. Iya nggak sih? Tadi lo Kak Caca yang soal apa yang waktu kecil tuh yang Kak Caca sempat beberapa sama orang tua kayak nggak mau deh bahas itu, udah lewat juga ya. Nah, Tentang buku, fokus buku. Oke. Nah, pada saat buat ini Kak 9 tahun tuh pasti membagi waktu dengan Kak Caca yang benar-benar ikut syuting sana sini, seperti apa sih Kak perdebatan? Nah, ini memang karena emang pada dasarnya hobi aku tuh nulis. Jadi kalau aku lagi di mobil sendirian di jalan ke lokasi syuting aja tuh bisa ada kayak tulisan panjang di notes di HP. Terus kalau misalnya aku lagi baru mau tidur malam-malam, itu nulis tuh menjadi sesuatu yang otomatis buat aku gitu. Jadi apalagi quotes-quotes seperti yang ada dalam Mentally Marsh ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang berat buat aku, karena aku nggak ngerasa ini kewajiban, tapi aku ngerasa ini aku lakukan dengan cinta kasih. Sama satu lagi yang menarik dari buku ini adalah ngebacanya tuh nggak harus dari kronologis halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3, bisa buka asal-asalan, truk yang kebuka halaman yang mana. Maybe that's a message yang perlu kamu dengar pada saat itu. Sumbang si Sienna Kakak gimana sih Kak? Maksudnya pada saat pembuatan ini pasti ada struggle juga. Kalau Sienna kan karena dia sekarang juga baru 10 tahun kan, jadi ya dia pasti mensupport, dan aku nggak butuh dia untuk menjadi yang melakukan apapun sih. Aku hanya butuh dia untuk menjadi dirinya sendiri, untuk happy, untuk bahagia, to spend time sama-sama. Itu juga kebutuhan dia, bukan kebutuhan aku doang. Jadi ya Sienna, she's already doing her best tanpa melakukan apa-apa. Aku nggak butuh dia melakukan apa-apa untuk aku menganggap dia luar biasa. Tapi dalam buku itu ada bahas parenting juga sih Kak? Ini lebih ke
growth secara spiritual, mental, dan emosional. Ada lagi? Udah cukup ya? Oke. Satu lagi, Ini satu lagi perdana. boleh, Kak. Mungkin ada kelanjutan buku berikutnya. Nah itu dia, sebetulnya ini adalah sebuah opening yang insya Allah akan ada tulisan aku yang berikutnya lagi, yang aku harap bisa menjadi lebih gong lagi dari ini. Doain ya, mudah-mudahan lancar. Duduk dari pembangunan lagi itu dan ingin ikut panjang Siena juga itu gimana sih Kak Caca waktu itu akhirnya Apa pertanyaannya, aku nggak denger mas? sembuh dari Ah. kanker payudara. Tumor payudara. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang aku udah sembuh, aku udah bisa aku udah mencoba berbagai macam modalitas penyembuhan gitu ya untuk tumor aku, dan alhamdulillah berhasil sembuh. Kita fokus ke buku aja boleh ya. Oke, Makasih terima ya kasih. teman-teman ya. Makasih ya. Makasih. Terima kasih. Thank you.